keluarga Eklesia. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, gimana nih kabarnya semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Sebelum kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan kami bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat, dengan sukacita dan kedamaian yang daripadamu Tuhan. Tuhan, kami ingin datang di sini Tuhan untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Beracaralah di tengah-tengah kami Tuhan. Kiranya hadirat-Mu melawat setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap Tuhan, kami siap. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kita katakan bahwa hanya Yesus yang baik. Yesus satu-satunya Tuhan yang baik. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus Engkau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu muji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu muji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Kita katakan Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Hanya nama-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Nama-Mu Satu-satunya nama yang menolong kami, indah. yang selalu setia bersama kami Tuhan. Terima kasih Ku Tuhan. cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu muji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu. Haleluya. Angkat suaramu untuk Tuhan. Berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Hanya Engkau yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Kami siap Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu. Setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Siapa yang percaya Allah kita sanggup untuk melakukan segala perkara? Amin. Siapa yang percaya Allah kita hebat? Allah sanggup. Haleluya. Semuanya katakan Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata
akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari siapkan hati dan telinga kita untuk mau dibentuk oleh Tuhan, untuk mau dijamah Tuhan, agar hidup kita dipulihkan, agar hidup kita berkenan baginya. Kami ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari apa yang kami punya Tuhan. Kami ingin datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ya Tuhan, kami selalu kagum Ku Tuhan. berteduh Selalu di
hanya Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku kami serahkan pada Hamba. ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini, kami mau mendengar firman-Mu, beri kami telinga dan hati seorang murid untuk taat mendengar apa yang Tuhan mau katakan melalui perkataan firman pagi ini. Beri kami hati yang terus mau tunduk taat di atas kebenaran firman, di bawah otoritas Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Shalom. Haleluya. Masih di suasana Natal sebenarnya ya Bapak Ibu. Tanggal 25 masih belum kita masuki, 1 minggu lagi. Biasanya kalau Natal itu ada gereja-gereja yang memang dipenuhi oleh jiwa-jiwa karena didatangi oleh saudara-saudara kita yang lain di luar kota barangkali, dan waktu yang tepat untuk berkumpul bersama dengan semua keluarga besar adalah Natal. Tapi juga ada gereja-gereja yang ditinggalkan oleh beberapa keluarga yang mereka juga ingin berlibur ya di tempat mereka berada dulu, dilahirkan di sana dan di tengah keluarga asal. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang saya ingin sampaikan mungkin juga tidak terlalu berkaitan dengan Natal, tetapi hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang selama ini menjadi beban hati saya buat semua kita, saudara-saudara, karena baik panjenengan yang ada di tempat ini, saya secara pribadi, jemaat Tuhan yang ada di sini dan ada yang ada di Malang, saudara-saudara semuanya sama, kita diberi kesempatan yang sama oleh Tuhan dalam 1 tahun 365 hari. Kita diberi kesempatan yang sama dalam 1 bulan, ada yang 30, ada yang 29, dan ada yang 31 hari. Dalam 1 hari 24 jam sama persis, tidak ada bedanya. Dan itu artinya Tuhan tidak pilih kasih Bapak Ibu, dan itu artinya juga kita harus belajar untuk memaksimalkan waktu yang singkat ini, saudara-saudara. Jadi waktu yang saudara dan saya miliki sama kok ya. Nah, artinya menjelang di penghujung tahun 2022 ini Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita merefleksi kembali hidup kita. Karena biasanya di tahun baru kita membangun sebuah komitmen yang baru dan berharap ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Ada sesuatu yang berubah dengan rumah tangga kita, dengan usaha kita, dengan studi kita, dengan semua hal yang saudara dan saya bisa rencanakan ke depan. Semua kita pasti kepingin menjadi lebih baik. Dan ada slogan yang mengatakan pengalaman itu guru yang terbaik katanya.
Tapi kita tahu ada guru yang jauh lebih baik daripada sekedar pengalaman. Tidak semua pengalaman bisa dipercaya. Apalagi kemajuan zaman sekarang ini juga membuat kita jadi jadi mulai berpikir Bapak Ibu ya, apa yang dahulu dianggap modern sekarang menjadi lumrah, menjadi biasa, bahkan menjadi tertinggal ya. Artinya tidak semua pengalaman bisa menjadi guru yang terbaik. Walaupun selalu ada kebenaran pada perkataan ini. Nah, tapi hari ini kita mau belajar bagaimana menjadi anak Tuhan yang kalau saudara dan saya merefleksi hidup kita kembali. Mulai dari Januari sampai dengan menjelang akhir bulan Desember ini. Ya, bukan apa yang Tuhan sudah kerjakan, saudara-saudara. Sebab Tuhan kita itu Allah yang tidak pernah berubah. Kalau saudara dan saya mau memegang karakternya Tuhan saja, maka kita akan menjadi orang Kristen yang kuat di sepanjang hidup kita. Karena karakter Tuhan tidak pernah berubah. Salah satu contohnya dalam kitab Tesalonika. Kalau panjenengan dan saya setia kepada Tuhan, maka apa yang terjadi dengan pihak Tuhan terhadap saudara? Dia adalah Allah yang setia. Tapi kalau kita tidak setia kepada Tuhan, maka apa yang terjadi dengan pihak Tuhan terhadap kita? Dia tetap Allah yang setia. Setuju Bapak Ibu? Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Yesaya 41 ayat 10 itu ayat yang saya pegang sampai hari ini. Bukan berarti semua ayat tidak saya pegang. Tapi ayat itu berbicara secara pribadi, secara khusus untuk saya. Bukan untuk istri saya, bukan untuk anak saya, bukan untuk seluruh jemaat. Dalam konteks khusus panggilan saya ketika saya harus meninggalkan Jember. Yang 4,5 tahun saya tinggal di sana, saya menyebutnya di zona nyaman walaupun posisi saya waktu itu sebagai staf pastoral. Tapi rasa-rasanya tidak ada beban di sana. Saya menikmati persekutuan yang indah, pelayanan yang menjanjikan dan seterusnya. Tapi hati saya di menjelang akhir tahun itu selalu digelisahkan. Dan Yesaya 41 ayat 10 mengantar saya ke tempat ini. Itu ayat yang betul-betul membawa perubahan total, radikal dalam hidup saya. Nah, saudara-saudara, saya pikir saudara dan saya harus memegang karakternya Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Cuman masalahnya panjenengan dan saya ini orang-orang yang harus berjuang untuk mempertahankan iman kita ini loh ya. Karena mudah sekali, rentan sekali di perjalanan waktu, komitmen yang sudah kita bangun di awal tahun itu bisa berubah. Keadaan di sekitar kita, tentang pasangan kita, tentang anak-anak kita, tentang lingkungan di sekitar beribadah kita ini, tentang tetangga kita di sebelah kiri kanan kita, tentang penghasilan suami atau istri atau anak-anak kita, studi mereka, tentang sakit penyakit yang kita derita, itu bisa merubah komitmen kita loh Bapak Ibu ya. Nah ayo kita memulai sesuatu yang saya pikir ini sesuatu yang sangat baik di akhir tahun ini. Kembali merefleksi ulang. Apa yang sudah saudara dan saya kerjakan bagi Tuhan. Karena hidup ini bagi Tuhan. Paulus mengatakan dalam Filipi 1 ayat 21, hidup ini bagi Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Itu ada relevansinya. Kalau hidup tidak bagi Kristus, maka mati adalah kecelakaan buat kita. Mati adalah maut buat kita. Tapi kalau kita hidup bagi Kristus, maka mati pun adalah keuntungan. Nah, betapa pentingnya membangun komitmen sampai akhir hidup kita nanti, saudara. Paling tidak setiap tahun yang kita lewati. Ya, ada yang sudah mulai terlena dengan cerita saya. Jenengan presani lah kiri kanan saudara ya. Nek semripatu wah bang ya. Waduh alamat iki ya. Wis tak delok saka kene ono sing rada kriyep. Jane jenengan tidur jam berapa toh di rumah? Ya.
Saya enggak lama loh Bapak Ibu, ibadah ini hanya 1,5 jam kalau enggak salah ya. Ya jangan tidur di gereja. Ada waktunya ceblan itu konco tetangga sebelah jenengan itu ya. Ben Pak. Tangio ya. Ya oke lah. Yuk kita membaca Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 12. Tadi malam sempat saya singgung sedikit. Saya hanya menyinggung mengenai ilustrasi yang mengantar kita kepada ayat ini, hanya kepada kaum muda tadi malam, hanya bagian luarnya saja, tapi boleh kita membacanya. Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai 12. Tetapi hai saudara-saudara yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan, kami ingin kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kami jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dari apa yang dijanjikan Allah. Tadi malam saya membuat sebuah ilustrasi untuk mengantar ke bagian ini saudara-saudara kepada anak-anak muda, tentang ikan salmon, ikan yang dikenal pejuang ikan ini Bapak Ibu, karena bagaimana tidak ketika musim bertelur, ini ikan yang hidup di musim dingin di daerah Eropa Timur dan Atlantik Timur, Utara maaf ya. Dan ketika musim bertelur dia akan mencari sungai, bukan sembarang sungai tapi sungai tempat dia ditetaskan dulu. Lah ini hebatnya ikan salmon yang dianugerahi Tuhan, saya yakin ya. Dianugerahi Tuhan dengan daya cium yang namanya daya cium geometrik, yang oleh karena daya ciumnya yang sangat tajam ini dia bisa membedakan loh Bapak Ibu, sungai tempat di mana dia pernah ditetaskan atau yang bukan ya. Dan memang sampai pada akhirnya dia ketika dia sudah menemukan sungai itu, dia akan terus berjalan menuju ke hulu, dia akan berenang menuju ke hulu ya. Dan itu awal dari sebuah perjalanan dari ikan salmon ini, perjuangan hidupnya. Yuk kita lihat ya. Menuju ke hulu itu bukan hal yang mudah, karena arus deras itu yang pertama yang harus dihadapi, tantangan pertamanya. Ada arum, ada riak-riak air yang cukup tajam, semakin menuju ke hulu, semakin dekat, maka riaknya akan semakin tajam dan biasanya saudara-saudara, riak yang tajam dan tinggi ini antara 0,5 sampai 1 meter. Artinya dia harus berhadapan dengan arus yang lebih deras dari sebelumnya. Cara dia untuk bisa menembus ya arus yang berlawanan dengan arah dia berenang adalah dengan cara melompat, tapi resikonya dia harus berhadapan dengan batu karang yang kapan saja tubuhnya ketika bisa terhempas ke batu karang ya akan sobek dan akan mati. Tapi dia adalah ikan pejuang, dia akan terus berjalan walaupun tantangan itu dihadapi, dan berikutnya memang dia akan menuju ke hulu sungai, tempat di mana dia ditetaskan. Tapi apakah itu akhir dari perjalanan perjuangannya? Ternyata tidak. Tepat di hulu sungai, maka berdirilah seekor beruang. Beruang yang siap untuk menerkam, mencabik-cabik tubuhnya dan memakannya. Di atas pun juga ada seekor predator yang namanya burung elang. Yang ketika burung elang ini melihat dengan ketajaman matanya, ada ikan salmon yang nampak begitu ya di permukaan, dia akan segera meluncur tajam dan kemudian menangkap dan memangsa ikan salmon. Jadi tantangannya besar. Dan saudara-saudara, kalau dia berhasil, dia penuh harus menggunakan semua strateginya ya, dan kalau dia berhasil dia akan menetaskan telur dan kemudian dia akan mati. Dia akan meregenerasikan dirinya. Itu perjuangan ikan salmon. Ya,
Saya tidak bermaksud apa-apa tentang hal ini, tetapi yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, bukankah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa perjuangan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, bukan seperti ikan salmon, tapi perjuangan kita ini mungkin ya seperti digambarkan seperti perjuangan ikan salmon, yang kekristenan kita ini harus berhadapan dengan masalah yang bertubi-tubi. Indonesia ini negara Republik, Bapak Ibu, dikenal sebagai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jadi kalau ada statement yang mengatakan Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia, itu salah. Tapi Indonesia adalah negara republik yang memang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Konsekuensi yang harus saudara dan saya hadapi, memang ada banyak hal-hal di lapangan yang kadang-kadang tidak berpihak kepada minoritas. Dan itu sesuatu yang sangat wajar. Kalau saudara-saudara kita hidup di tengah masyarakat mayoritas Kristen, misalkan yang ada di Tomohon, yang ada di Manado, yang ada di Medan, ya, yang ada di Ambon, yang ada di Papua dan sebagainya. Ya mungkin perlakuan yang sama mereka juga akan hadapi sama seperti kita. Di Pulau Jawa ini, khususnya di Jawa Timur ini, ya, di Kota Blitar ini sama kadang-kadang ya. Saya pernah mengingat waktu 5 tahun ada di Departemen Misi Nasional Gereja Sedang Jemaat Allah, saya berkeliling dari satu wilayah ke wilayah lain, dan di Tomohon khususnya ya di daerah Sulawesi Utara, saya pernah mendengar ada sebuah tempat ibadah saudara kita yang menggunakan corong sama seperti di tempat kita ini. Sudah diperingatkan, ini daerah mayoritas, tolong tidak menggunakan ini, memberikan penghormatan. Rupanya beliau yang mendirikan tempat ibadah ini berasal dari Jawa, yang tidak terlalu mengenal situasi di sana, tetap saja mendirikan tempat ibadah pribadi dan menggunakan corong. Pagi dia pakai, malam sudah hancur, rata dengan tanah. Ya, dan itu situasi yang mereka harus hadapi di tengah mayoritas non-muslim. Jadi biasa kok Bapak Ibu ya. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa. Nah, di Indonesia sendiri atau secara khusus ya di tempat kita ini di Indonesia lah saudara-saudara ya, banyak hal-hal yang kebijakan yang mungkin tidak berpihak dengan kaum minoritas. Ya. Nah, itu pun masalah sendiri buat kita. Belum lagi masalah-masalah rumah tangga kita, belum lagi dengan biaya kuliah anak-anak kita. Saya bersyukur anugerah Tuhanlah yang membuat kami bisa mengantar Audi sampai dengan selesai kuliahnya. 3,5 tahun selesai kuliahnya, dan beberapa waktu lalu sudah wisuda, dan itu anugerah Tuhan. Belum selesai, nanti dia harus bekerja dan mungkin satu kali dia akan menikah, dan masih ada 3 adiknya. Si akeh. Si akeh. Ya, puji Tuhan. Anugerah Tuhan lagi yang saya yakin akan mengantar adik-adiknya Audi nanti ya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Nah, kita ini anak-anak Tuhan memang harus berjuang Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan. Dan Alkitab mengatakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa kerajaan di udara, melawan iblis, melawan setan, melawan pola pikir dunia ini, hal-hal yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai firman Tuhan yang di dalamnya saudara dan saya hidup. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perjuangan kita saya tahu tidak mudah. Ya. Belum berhadapan dengan COVID yang juga dialami oleh banyak negara. Indonesia diantaranya. Sudah ada sekarang booster yang keempat. Ya. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah menerima booster keempat? Di Blitar belum ada. Ya, di Malang kebetulan sudah dimulai. Memang bertahap Bapak Ibu ya. Saya belum, tapi saya masih booster ketiga. Saya sudah didaftarkan untuk booster keempat, tapi harus di Malang. Ya. Nah, saudara-saudara harus berjuang, sebagai anak-anak Tuhan kita harus berjuang. Kita yakin kok Tuhan memberkati kita, yakin. Kita percaya kok Allah menjamin hidup kita, yakin, percaya. Ya.
Tapi masalahnya setiap saudara dan saya, kita ini rawan sekali berada dalam krisis iman. Ya, ketika mata kita melihat fakta di depan kita, kok enggak seideal yang firman Tuhan katakan? Kok enggak seperti ya yang sering kali dikotbahkan di tempat ini, dikotbahkan di YouTube yang saudara dan saya lihat ya. Kok enggak seperti faktanya? Saudara sudah berupaya menjadi orang Kristen yang baik, yang melayani, tapi saudara tetap harus berhadapan dengan kesulitan ekonomi, penyakit yang tidak kunjung sembuh, karakter pasangan yang tidak berubah, anak-anak yang lebih sulit untuk dikontrol, kehidupan yang terus bergulir dengan berbagai macam dinamikanya, yang seringkali kita menamakan orang kecil ini kita lebih sering jadi korbannya. Nek wis regane tempe karo tahu itu ndak terjangkau oleh masyarakat kebanyakan, ya wis nemen itu artinya ya. Sudah puluhan negara pilot. Di tahun 2023 bahkan presiden kita, menteri keuangan kita, beberapa ahli ekonomi, mereka hanya mengatakan sebuah kalimat, gelap tentang prediksi mereka apa yang akan terjadi di tahun 2023. Ya kacamata mereka pasti tidak sama dengan kacamata kita yang orang awam. Mereka punya mata yang lebih tajam untuk menilai tentang ekonomi yang akan terjadi, ekonomi global yang terjadi di masyarakat dunia ini. Tapi apapun yang mereka katakan, saudara-saudara, bukankah kita harus lebih percaya firman Tuhan? Tapi ini mudah sekali membuat saudara dan saya mengalami krisis iman. Ya. Kita mulai ragu loh Bapak Ibu. Sing nom-noman ya ngono. Sing ganteng iku lho. Ora ono ning gereja. Jumlahnya gak sepiro, di mana-mana di gereja itu yang cowok itu lebih sedikit. Hidup cowok. Ya, gitu ya. Om Yudi, Pak Han ya wis payu ya. Mas Yosep ya wis payu, maksaan ya sing ganteng-ganteng kok wis payu. Lah sing tertinggal kok ya, bukan di sini, bukan. Terus neng dinekak di sini. Ya. Lah terus yang di luar itu loh, lebih menarik perhatian, lebih menjanjikan secara ekonomi. Lah terus piye? Ya, dan sebagainya. Hati-hati nah Bapak Ibu, tapi Tuhan itu sangat baik dan ketahuilah ini pertandingan iman. Ini perjalanan iman, yang penting bukan yang dulu Tuhan sudah lupakan kok ya. Yang sekarang ini loh yang penting, sekarang dan ke depan. Dulu kita pernah gagal, mboten menopo-menopo. Tidak apa-apa, yang penting hari ini dan ke depan, itu loh Tuhan kita saudara-saudara ya. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, menggambarkan hidup kita ini yang adalah pengikut dan muridnya Yesus. Kita ini bertanding dalam sebuah pertandingan iman, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, tidak mudah menghadapi perjalanan ke depan, tetapi kiranya saudara dan saya ditolong oleh Tuhan. Yuk, kalau saudara melihat di kitab Ibrani pasal 5 ayat 12 kalau tidak salah ya. Oke, tolong saya ada yang membaca Ibrani 5 ayat 12. Atau boleh ditayangkan? Yuk kita baca bareng-bareng. 2, 3. Cinten bapak-bapak di sini yang masih suka susu. Isu-isu sama istrinya disediakan 1 gelas susu. Mas Bram, orang tua anak deh. Masih bapak yang baru. Nek susunya anaknya diombe. Saudara-saudara yang dikasih itu, saya punya teman dulu waktu sama-sama di BPD. Beliau Pak Agus Heri namanya, Gembala GSIA Kediri. Beliau waktu itu bendahara dan
Saya komisarisnya ya, wakil ketua BPD waktu itu. Dan kami sering berjalan kemana-mana, badannya itu gede Bapak Ibu, bobotnya nuwun sewu. Kalau saudara tanya berapa kilo bobotnya, jenengan salah. Yang benar itu berapa kintal bobotnya, nah saudara akan mendengar jawabannya. 1 kintal lebih, karena seingat saya 115 kilo. Puji Tuhan ya Mas Yuda, masih ada yang lebih berat, Om Han. Puji Tuhan, selalu menjadi penghiburan ya. Ada orang-orang yang, Mas Gun, ya selalu ada orang yang lebih berat kok dari kita ya. Yang saya heran, kalau kemana-mana dalam perjalanan misi kami, saya selalu minum teh tawar, lebih sering itu. Nek kopi pahit jarang, tapi kopi manis ya, manisnya kenis lah ya, atau teh tawar. Nah beliau ini tidak pernah berubah dari menu minumnya. Makanan apa saja minumannya selalu susu Indomelek. Piu. Ada yang komen kayak gitu. Piu. Badannya gede, Ibu ya. Tetapi memang kesukaannya itu mau dibilang apa ya? Ya sudahlah ya. Ya dia menikmati itu. Nah, pasti bukan ini yang dimaksud bicara tentang susu jasmani, bukan. Meninjau dari sudut waktu, Kristennya itu harusnya sudah matang. 30 tahun loh jadi orang Kristen. Lebih dari 30 tahun, bahkan seumur hidupnya dia orang Kristen. Tapi kok enggak bertumbuh. Sik gampang tersinggungan. Ya. Sik gampang hitung-hitungan dengan pekerjaan Tuhan. Sik apa boleh? Dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakinlah ya, firman Tuhan ini, gereja kita di tempat ini, gereja Immanuel yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan, itu usianya juga sudah, kalau kita 24 tahun ya sekarang ya, tahun depan sudah masuk 25 tahun loh Bapak Ibu ya, itu tahun perak ya. Di Immanuel itu 57 tahun. Sudah tua sekali, lebih tua usia gereja itu daripada usia saya ya. 6 tahun KCE ya. Nah saudara-saudara, tapi di mana-mana selalu sama. Masih saja didapati orang-orang Kristen yang belum bertumbuh. Dari sisi usia harusnya bertumbuh, tapi kok ya belum bertumbuh. Dan seterusnya. Nah Paulus mengatakan, saudara, lawan kita ini iblis, bukan saudara seiman kita, duduk mertua kita, bukan menantu kita, bukan pasangan hidup kita, bukan anak, bukan suami, bukan istri, bukan orang tua kita. Bukan saudara seiman, tapi musuh kita ini iblis. Nah kalau iblis ya pakai orang-orang di sekitar kita sebagai apa ya? Kalau kita masih mendapati orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang sering sekali melukai hati kita, ya barangkali memang Tuhan izinkan itu supaya panjenengan dan saya menjadi orang-orang yang lebih teruji iman kita, karakter kita lebih terasah, kasih kita harus dibuktikan. Kasih itu bukan sekedar slogan, tapi memang harus dibuktikan. Pembuktiannya ya seperti itu. Jenengan pengen jadi orang yang lebih sabar ya ketemu, dipertemukan Tuhan dengan orang-orang yang nguji kesabaran jenengan. Ya, selalu begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari lawan kita ini bukan orang di sekitar kita. Tadi malam saya sampaikan kepada anak-anak muda, hidup kalian itu mahal harganya. Semahal apa? Semahal nyawanya Tuhan Yesus yang dikorbankan di Bukit Golgota untuk menebus saudara dan saya dari dosa. Sangat mahal. Jangan dijual murahan kepada dunia ini. Jangan. Terlalu mahal hidup kita ini. Nah, oleh karena itu hargai pengorbanan Tuhan Yesus ya. Dengan cara bagaimana? Dengan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, evaluasi kembali sepanjang tahun 2022.
yang saudara dan saya akan segera tinggalkan. Ya, hitungan hari saja kok ya. Kita akan tinggalkan tahun ini. Ya, saudara-saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang terus menyadari kita ini berjuang ya dengan perjuangan iman. Filipi pasal 2 ayat 12. Kalau kita tidak bertumbuh, kita ini bisa kehilangan keselamatan loh Bapak Ibu. Kamu tetap taat, karena itu kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Filipi 2 ayat 12. Kalau diterjemahkan secara bebas, kalau panjenengan dan saya tidak bertumbuh di dalam Tuhan, kita masih berkutat dengan masalah nang gereja porayo, tapi gerimis lucian. Ya. Kira-kira tak ampuni porayo orang itu ya. Hatiku sakit banget nek ngingat omongannya. Ya masih bersyukur loh kita ketemu dengan orang-orang yang bisa ngomong. Kalau pasanganmu terus bisu ra iso ngomong piye? Ya, nah kita kan ndak sekolah. Ya. Makanya paling gampang itu ngamen, ya orang-orang bisu yang ngamen. Itu gampang dapat uang. Daripada kuping jenengan berbekan cepat dikasih uang selesai sudah ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang bukan hanya berhenti kepada pertobatan, meyakini Yesus Tuhan. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara pasti akan diselamatkan. Tapi tidak hanya berhenti sampai di pertobatan ini, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terus mengenal Tuhan secara pribadi. Jangan berhenti bertumbuh Bapak Ibu, saudara-saudara. Pertumbuhannya ya seperti itu loh. Kita ini sekolah kehidupan loh Bapak Ibu. Gereja ini laboratoriumnya Tuhan untuk saudara dan saya. Ya, bersyukurlah di Malang kami harus mengajar Bapak Ibu, sama seperti di tempat ini sama-sama ya. Dimanapun saudara dan saya, kita mesti diajar oleh firman ya. Nanti di tahun depan kita akan punya program yang sama. Khotbah-khotbahnya di tempat ini dan di Malang sama. Kita akan buat secara tematik ya. Secara khusus kembali kepada karakter dasarnya Tuhan Yesus. Tentang 9 buah roh itu ya. Nah, kita mau belajar bersama-sama dioncei. 1 buah roh dioncei saulan, dioncei sampai panjenengan dan saya betul-betul paham bagian ini dan mau hidup di dalamnya. Nah, kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, di tahun 2022 ini, apa yang terjadi dengan kesehatan saudara, yang terjadi dengan ekonomi kita, dengan pekerjaan kita, yang terjadi dengan pasangan kita, dengan keluarga kita dan sebagainya, ya. Biarkan itu menjadi evaluasi yang berguna, yang baik untuk saudara dan saya, ya. Kemudian bangunlah sebuah komitmen sekarang. Tinggalkanlah hidup lama kita, Bapak Ibu, memulai kembali sesuatu yang baru. Di dalam Tuhan Yesus itu selalu ada second blessing. Selalu ada kesempatan berikutnya. Itu indahnya di dalam Tuhan. Ya. Yuk Bapak Ibu saudara-saudara, saya ajak panjenengan dan saya dalam masa penantian kita untuk terus menunggu janji Tuhan. Yang paling kita harapkan adalah kedatangan Tuhan kali yang kedua. Bukankah itu Bapak Ibu? Halo? Aku nek dipandeng, dipentelengi, aku ya bingung. Ya, jenengan iki paham. Oh, apa wis rodok blenger ya. Kok gak barbar ya. Yang setuju katakan amin. Oh, berarti masih paham. Bahasanya sama kan kita ya Bapak Ibu ya, bahasa Indonesia sama ya. Oke. Nah, jadi kita kembali kepada firman, saudara-saudara, menanti janji Tuhan itu penting ya. Dan jangan berhenti, jangan menyerah saudara-saudara. Perjalanan kita masih panjang bersama dengan Tuhan, tapi kita tidak pernah tahu kapan waktu dan akhirnya kita mesti kembali kepada Tuhan. Kalau saudara masih diberi kesempatan di tahun 2022 ini, bersyukurlah ya. Apakah masih ada kesempatan memasuki tahun baru? Ya, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, ketika saya ditanya oleh keluarga besar kita yang ada di Malang pun ya, saya juga tidak bisa memberi jawaban apa-apa, tidak bisa memberi jaminan apa-apa. Selama Tuhan percayakan saya masih akan terus melayani.
di sana dan di tempat ini. Sampai kapan yo ora ngerti, sampai Tuhan panggil kami ya. Boyokku yo mek siji ya. Perjalanan ke sana juga walaupun tidak terlalu jauh, sekarang sudah jadi makanan harian sampai jegelongan di masing-masing tempat itu. Saya menghindar bisa lo ya. Ya, saking ngapali aku ya, metani dalan sampai hafal. Iki kok jegelongane sak mini kira-kira gini kono tibake tenanan. Ya, saking ngapali ya. Tapi boyokku ya mek siji. Jadi saya serahkan semuanya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Tetapi selama Tuhan percayakan, saya mau all out bagi Tuhan. Semua yang saya bisa berikan, saya akan berikan di tempat ini, di Malang. Karena sebenarnya kita ini dalam jalinan satu keluarga Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini bukan berarti gereja mau mendirikan PAUD Kristen, bukan. Iki ngono ceritane tetelane Natal sekolah minggu di sana. Kan judulnya Emmanuel Kids Ministry. Hanya tak tambahi tempelan malah dadi Ecclesia Kids Ministry. Iki yo melorot pisan kayak celonoku. Ya, karena anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu kita akan mengadakan Natal sekolah minggu ya. Dan saya punya kesempatan hanya tadi malam, hanya kemarin sore. Jadi puasang sudah, walaupun ini melorot nanti dibenak nih ya. Mereka akan Natal sekolah minggu bersama-sama dan saudara-saudara kita akan menjadi sebuah keluarga besar. Bukan hanya di tempat ini di Malang, kita juga buka satelit baru di sana dan di tahun 2023 kita akan merencanakan hal-hal besar buat pekerjaan Tuhan. Jangan stuck, gereja ini juga tidak boleh stuck. Harus tidak boleh berhenti bertumbuh, terus mengalami pertumbuhan ya. Saudara yakin tahun 2023 tempat ibadah kita sudah tidak di bawah ini, tapi di atas sana, di lantai 2, dari ujung belakang sampai ujung depan setidaknya bisa menampung sekali ibadah 120 orang dengan fasilitas media yang lengkap. 2023 yang yakin saja katakan amin. Saya sangat yakin, kita percaya ya, kita buat strategi, kita berdoa, tapi kita juga harus bertindak. Ada hal-hal yang kita sedang rencanakan besar, di sana pun juga demikian. Gedungnya sudah tidak cukup, harus dibongkar menuju ke belakang, menuju ke samping kanan. Semua jemaat bersepakat bersama-sama karena kita mau bertumbuh. Kita tidak boleh berhenti bertumbuh. Ya. Nah, Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya ingin mengakhiri dengan satu kalimat di Yosua pasal 24 ayat 15 yang adalah statement Yosua di akhir hidupnya. Dan dia katakan demikian, pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau percaya. Ini perkataan Yosua kepada orang-orang Israel waktu itu ya. Pilih kepada siapa kamu akan percaya dan kamu akan beribadah. Tapi dengar baik-baik umat Tuhan. Yosua berkata, pada hari ini aku dan seisi rumahku, aku akan tetap beribadah kepada Allah Tuhanku. Kiranya ini menjadi tekad kita, komitmen kita, saudara-saudara. Apapun yang terjadi di tahun ini, jangan membuat saudara kecewa kepada Tuhan. Jangan membuat saudara berhenti dan menyerah. Masih ada kesempatan berikutnya. Terus berjuang, ya. Terus percayai janji Tuhan. Pegang karakternya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan saudara akan melihat bagaimana karya Tuhan yang jauh lebih hebat dari yang saudara pikirkan dan harapkan. Yuk berdiri bersama-sama. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi
menutup mata saudara, dan sebelum kita akan kembali menaikkan pujian ini dan berdoa, adakah di antara Bapak Ibu saudara engkau yang hadir di tempat ini pagi hari ini, ketika engkau mengevaluasi kembali tahun 2022 yang telah saudara lalui sampai dengan detik hari ini, saudara pernah begitu kecewa dengan Tuhan karena orang-orang di sekitarmu, karena keadaan ekonomimu, karena pengharapan-pengharapan dan doa-doamu yang belum dijawab sampai hari ini, sakit penyakitmu yang belum mendapat kesembuhan, kondisi yang nampaknya makin parah dan membuat imanmu menjadi goyah. Dan hari ini kau masih memendam kekecewaan terhadap Tuhan, terhadap keadaan, terhadap orang lain yang mungkin menyakiti hatimu. Jangan pernah meninggalkan tahun 2002 masih dengan penyesalan, masih dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, masih dengan dendam, masih dengan rasa ketidakpuasan kepada Tuhan. Tapi hari ini saudara merasa saudara membutuhkan kekuatan yang lebih, membutuhkan anugerah Roh Kudus untuk menguatkan engkau saudara dan saya. Meninggalkan tahun 2002 dengan semua pahit getir yang saudara alami, dan saudara mau memasuki 2023 dengan iman, dengan percaya apapun yang orang ramalkan tentang 2023. Saudara yakin, percaya janji Tuhan karena berusaha memegang karakter Tuhan yang tidak berubah. Saudara sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan kekuatan Tuhan, membutuhkan Roh Kudus menguatkan saudara. Karena saudara tidak mampu, saudara boleh mengangkat tangan kananmu di tempat engkau berada. Kami rindu mendoakan saudara. Kami rindu mendoakan saudara. Karena hari ini waktu yang tepat untuk saudara diteguhkan, dikuatkan oleh Roh Kudus melalui ibadah ini. Tuhan ada di tempat ini dan jangan pernah menyia-nyiakan kehadiran Tuhan. Apakah saya boleh melihat tangannya diangkat? Haleluya, haleluya. Tuhan melihat kekecewaan hatimu, Tuhan melihat air matamu, Tuhan melihat keluh kesahmu, Tuhan mengampuni dosa, kesalahan, bahkan kekecewaanmu kepada Tuhan. Karena yang Tuhan mau lihat adalah pertobatanmu hari ini dan niat tekadmu, komitmenmu untuk memperbarui hidupmu di tahun 2023. Hari ini Tuhan akan memberi kekuatan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Bapa melihat setiap tangan yang terangkat di hadapanmu hari ini. Kami membawa seluruh kekecewaan kami Tuhan dengan hidup kami, dengan anak-anak, dengan suami, istri, keluarga kami, saudara seiman kami, gereja ini, kekecewaan kami bahkan kepada Tuhan. Kekecewaan kami karena doa-doa kami yang tidak dijawab. Kekecewaan kami karena seperti tidak ada perubahan yang lebih baik dalam hidup kami. Bahkan kami tidak berani menatap tahun baru nanti Tuhan. Hari ini Tuhan Engkau melihat. Tuhan teguhkan, kuatkan iman umat-Mu di tempat ini. Yakinkan dalam hatinya. Roh Kudus memeluk mereka dengan lembut pagi hari ini. Peluk saudara-saudara kami dengan lembut. Yakinkan, katakan di telinga mereka, di hati mereka, bahwa Engkau Tuhan yang sangat mengasihi mereka. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang tidak akan melepaskan kami berjalan sendiri. Tuhan yang akan terus menggendong langkah-langkah kami ke depan. Memang kami takut Tuhan, memang kami khawatir, memang kami cemas. Kami tidak ngerti apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kami tahu Tuhan, ada sepasang tangan Tuhan yang terus akan menolong kami. Janji-Mu tidak akan pernah berubah, karakter-Mu tidak pernah berubah. Tuhan, teguhkan, kuatkan iman kami umat-Mu di tempat ini. Yakinkan kami, Engkau mengasihi kami, Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat tidur di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan aku hidup. percaya, yakin. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat tidur di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Sekali lagi naikkan pujian ini. Yesus, kami bersama tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau menguatkan kami, meneguhkan hati kami pagi hari ini. Roh Kudus, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk pelukan manis-Mu. Terima kasih untuk perkataan lembut-Mu di hati dan pikiran kami pagi hari ini. Bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang berjanji menuntun langkah kami dari satu pintu yang terbuka kepada pintu yang lainnya. Dari satu tempat yang bahkan di lembah-lembah kekelaman, kami dibawa ke lembah yang berumput hijau. Kami bersama dengan Tuhan yang adalah gembala yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya serahkan ke yang akan menyampaikan pengumuman, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dulu melalui mimbar ini bersama dengan Ibu Gembala, menyampaikan ucapan terima kasih untuk Natal kita tanggal 4 yang lalu ya, luar biasa. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah ngelis namanya, yang hari ini berkenan untuk menghadiri undangan Natal dari keluarga besar kita yang ada di Immanuel di Malang. Ya memang tidak bisa semua Bapak Ibu, di sana hanya dibatasi untuk 350 orang saja. Dan kalau jumlah kita sekarang yang mendaftar sudah lebih dari kira-kira 40 orang. Jadi mungkin itu sudah cukup mewakili kita di tempat ini ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang nanti akan naik kendaraan pribadi dan para penumpangnya, monggo silahkan berangkat bersama-sama atau yang penting ibadah di sana jam 5 sore. Jadi kalau bisa sebelum jam 5 panjenengan sudah rawuh, karena pasti akan lebih banyak yang datang. Dan saya sangat berharap panjenengan bisa dapat tempat duduk di dalam ya. Di dalam itu kapasitasnya tidak lebih dari 200 sekian orang ya, 230 sampai 250 lah ya. Jadi kalau bisa nanti saya akan minta tolong ke panitia di sana untuk bisa, karena saya tidak ngurusi apa-apa, semuanya diurus oleh panitia di sana. Dan supaya panjenengan bisa dapat tempat duduk yang lebih nyaman, duduk di depan dan menyaksikan acara Natal dari awal sampai akhir. Dan ada tempat yang memang disediakan di luar ya. Dan Bapak Ibu yang mohon maaf, saya Bu Gembala dan 4 anak saya plus adik Gaby
nanti kami akan berangkat lebih awal, jadi jam 9 tepat kami harus sudah berangkat. Karena memang ada beberapa hal yang harus dikerjakan terlebih dahulu, dan nanti Bapak Ibu kalau bisa paling lambat jam pinten nggih Han berangkat dari tempat ini? Jam 2 ya, paling lambat sudah bisa berangkat ke sana. 2,5 jam sampai 3 jam waktu yang dibutuhkan memang ya. Ya, perjalanan dari Blitar ke Malang atau sebaliknya, karena memang kalau hari Minggu lumayan padat Bapak Ibu, bisa lebih awal berangkatnya. Dan mohon maaf sudah ditutup listnya sejak jam 12 siang ya kemarin, dan rupanya tidak perlu elf, yang dibutuhkan hanya beberapa kendaraan, 2 mobil saya, yang satu saya pakai hari ini dan nanti akan di-driveri oleh Mas Yusuf, yang satunya saya minta tolong beliau untuk drivery. Beberapa dari panjenengan yang ngelis nanti bisa, yang ngelis elf bisa ikut mobil putih. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih buat perhatiannya, buat kehadirannya nanti juga di sana. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk semua persembahan kasih, untuk janji iman yang Bapak Ibu Saudara persembahkan. Kemudian untuk tanggal 31 yang jatuh pada hari Sabtu, itu adalah ibadah kita sekalian tutup tahun dan awal tahun. Jadi mohon diinformasikan, kita 1 tidak ada ibadah umum pagi, tapi dialihkan di hari Sabtu sore setengah 5 di gereja. Jadi mulai yang mau pergi bepergian, pergi mulai tanggal 1, silakan, karena itu sudah mulai libur. Mungkin sekarang sudah mulai libur ya. Ada tukar kado di tanggal 31 minimal 10.000, sangat murah. Bakso sudah tidak boleh kayaknya itu 10.000 ya. Jadi tolong 10.000 itu jangan bentuk makanan. Misalkan Bapak Ibu ada yang ngomong, "Tante kok murah men toh tante? Aku boleh nggak ngasih isinya kadonya, tukar kadonya 20.000, 50.000 lah, alhamdulillah, so pengerti tepat tante." Ya, ada tukar kado, boleh per kakak, boleh masing-masing anggota keluarga akan mengirim tukar kadonya pada tanggal. Untuk masalah makan dan sebagainya menyusul, nanti diinformasikan di grup. Nanti si konsumsi akan membahas sendiri, yang bicarakan nanti. Oke, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Naikkan syukur buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya
hormat syukur kami persembahkan bagimu. Diberkatilah semua kami umat-Mu yang ada di tempat ini. Rumah tangga kami diberkati Tuhan, kesehatan kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, menantu, mertua, dan seluruh anggota keluarga kami, keluarga besar kami, eklesia di tempat ini, diberkati apa yang dikerjakan oleh tangan kami, rancangan-rancangan kami ke depan, pergumulan kami, doa-doa kami, diberkati bahkan keluar masuk kami dari rumah kami, sebab penyertaan Tuhan ada atas setiap kami umat-Mu. Diberkati pula persembahan kasih yang kami berikan, persepuluhan, persembahan misi, persembahan sosial, dan semua yang kami berikan dengan hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Tuhan lipat kali gandakan berkat-Mu atas semua kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, WL Singer, para pemain musik, operator LCD, operator sound, demikian pula dengan semua kami yang terlibat dalam pelayanan hari ini diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita pulang terima anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan pertolongan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara, memberkati saudara hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.